World of Wayang. This is cosplay, sebuah seni permainan kostum dan aksesori untuk mewakili watak atau karakter tertentu. Seni yang lahir dari Amerika dan berkembang pesat di Jepang ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 2005. Menjalar cepat, cosplay juga mampir ke Yogyakarta. 5 anak muda inilah yang melahirkan jagoan-jagoan Indonesia versi cosplay. Memakai nama Nawa Rieda, pemuda bernama asli Ade Irawan ini mengubah hobi menjadi bisnis. Kita senang dengan sesuatu yang berbau imajinasi, sesuatu yang berbau dengan fantasi. Nah, terus sama teman-teman berkumpul, kita coba create, kita coba membuat sesuatu hal yang berbau tentang hal itu, imajinasi dan fantasi. Kita bisa bikin kostum. Bersama kawan-kawannya, Nawa mengubah karakter yang sebelumnya biasa saja menjadi pahlawan hebat luar biasa. Ke situ, ke sini, ke situ, ke sana gitu gimana? Jika Pocong dan Ayam berubah menjadi jagoan, maka tak heran jika tokoh yang sudah dikenal hebat dengan otot kawat dan tulang besinya, mereka buat bangkit lagi. Gatot Kaca tanpa kumis inilah buah interpretasi Nawa pada tokoh pujaannya itu. Sebenarnya saya tuh nggak suka wayang sama sekali. Saya tuh bosan dengan wayang. Zaman saya kecil itu nontonnya ketoprak, ludruk, wayang orang, wayang dan segala macam. Dan saya kecewa. Di situ saya diceritain, saya punya jagoan yang paling hebat itu adalah Gatot Kaca. Tapi tewas. Ya gimana rasanya kita punya idola dan kemudian itu tewas. Justru karena kecewa, Nawa membuat Gatot Kaca Return. Mudah, beda, dan berbahaya. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kegiatan Jetoku. Kostum-kostum buatan mereka banyak dicari-cari. Breda adalah salah satu pelanggannya. Saya tahu Jetoku karena kita penggemar cosplay, penggemar Kamen Rider, kita punya link sendiri, kita punya grup ya. Jadi dari link itu, dari grup itu kita kenal banyak orang, dari situ dari mulut ke mulut lah kita tahu Jetoku. Pilot muda ini bangga memamerkan koleksinya. Aku total yang kupesan dari Jetoku sekarang ada 5. Yang sudah aku pegang sudah ada 4. Kamen Rider Wizard, Kamen Rider Double Fang Joker, lalu Kamen Rider Forze, sama Kamen Rider Decade. Breda tidak sendirian. Jetoku berkembang menjadi salah satu pembuat kostum yang dicari. Pasarnya berkembang hingga ke luar negeri. Untuk pemasarannya sendiri, cara kita menjual barang-barang kita itu pertama kali kita penetrasi ke forum-forum. Jadi kan kita tahu bahwa komunitas hobi itu kan banyak dan mereka itu sebenarnya adalah pasar yang tepat. Jadi gimana kalau satu orang udah suka, dia akan menceritakan ke teman yang lain dan teman yang lain. Nah, itu akan bikin efek ombak. Kalau untuk sampai saat ini, itu pasar kami selain lokal, juga kita sudah di 4 benua, Amerika, Australia, Asia, dan Eropa. Keren kan? Produk-produk ini dibuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh. Berbeda dengan kostum player dari produksi luar. Harganya jelas lokal. Proses kreatif itu dimulai dari sketsa ya, ilustrasi, dan itu dilandasi dengan konsep. Misalnya kita inspirasi dari Amerika dan dari Jepang. Ya meniru, menambah dan kita mengembangkan dengan kearifan lokal yang kita punya. Ini kira-kira gambar ini bisa diwujudkan menjadi bentuk yang bisa disentuh, bisa dipegang. Itu dengan cara apa? Karena kalau kita acuannya misalnya Amerika, bahannya terlalu mahal untuk dicari.
tidak main-main dengan kegiatannya ini. Keikutsertaan Jetoku dalam ajang pemilihan pengusaha muda berpotensi menghasilkan hadiah puluhan juta rupiah. Keberhasilan itu menginspirasi anak-anak muda ini untuk terus mengembangkan produk mereka. Caranya dengan meluaskan pasar dan memperbanyak referensi. Untuk cara keluar situ pertama kali sebenarnya sama, kita masuk ke forumnya. Jadi di luar negeri pun juga ada forum komunitas. Nah di situ kita masuk, kemudian satu nyoba. Ketika satu sudah nyoba, itu akan bikin efek ombak lagi. Temannya tarik dan melebar sendiri. Nah dari situ kita taruh agen di beberapa daerah bagian ya. Jadi kita taruh agen biar nanti mudah untuk pengirimannya. Untuk prosesnya kita sudah mulai sejak 2005, kemudian 2007 itu kita mulai pede untuk keluar produk itu. Sampai sekarang kita sudah punya konsumen, kita sudah punya marketing, manajemen, dan akhirnya bisa berkembang. Konsep untuk mengembangkan bisnis itulah yang mendorong mereka memproduksi serial film pendek berbasis web. Satu demi satu akan kita angkat. Kita memasukkan unsur dongengnya, unsur legendanya, unsur mitosnya, dan kita kemas dengan media yang sekarang lebih up to date, misalnya internet, multimedia, misalnya dengan spesial dan visual efek yang ada. Belajar efek tidak mahal lagi karena ada internet. Pengakuan atas karya mereka ini datang dari seorang aktor dan sutradara muda, Dennis Adiswara. Sebenarnya saya justru pertama kali kenal mereka itu dari karyanya. Saya kenal mereka itu dari sisipan sebuah majalah remaja di pertengahan 2000-an gitu dulu. Mereka bikin superhero waktu itu namanya Satria Baja Amar dan LEC. Dan jujur saya kaget gitu loh. Gila, di Jogja dia bikin kayak gini gitu loh. Kualitasnya udah mau nantang Jepang banget nih anak-anak. Karena Jetoku memang tak mau berhenti, mereka bereksperimen dengan serial film pendek tentang jagoan legendaris Indonesia, Gatot Kaca. Di lereng Merapi ini, Gatot Kaca akan kembali beraksi. Nawa mengambil peran sebagai sutradara, dan ini dia Gatot Kacanya. Oke, nama saya Adit, aslinya dari Ambon, cuma memang udah lama di Jogja. Basic bela diri saya juga punya, akhirnya tawarin ini kita punya film baru, namanya Gatot Kaca. Dan saya lihat, wah itu bagus banget, karena dari kostumnya bagus, kemudian ceritanya benar-benar ngangkat tentang kebudayaan Indonesia. Sony adalah Gatot Kaca yang hidup kembali. Karena bagi Nawa, Gatot Kaca tidak pernah mati. World of Wayang.